Shalom, puji nama Tuhan saudara, kita bisa berkumpul dengan keluarga di rumah untuk bersama-sama untuk merayakan setiap ulang tahun dari PU PMK FMIPA. Kita bersyukur dengan Tuhan karena kasih dan karunia Tuhan kita bisa bersama-sama untuk kembali bersama-sama PU. Dan mari kita mau sama-sama sebelum kita mau PU, kita mau sama-sama berdoa sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu di dalam setiap hidup kami Yesus. Ketika Kau masih mengizinkan setiap kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Kami saat hari ini Tuhan siap untuk melayani Engkau. Saat hari ini kami juga siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Bila kiranya Tuhan yang menutup bungkus setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari sama-sama yang telah menerima berkat kuasa yang daripada Tuhan, katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kesetiaanmu, begitu
Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan setiap firman Tuhan, saudara, kita mau sama-sama kembali lagi dalam sabda Tuhan. Kita mau sama-sama dengan segenap hati kita mau nyatakan Tuhan Yesus kita ajaib di dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan bahwa Kau yang akan mengubahkan setiap hidup kami lebih dan lebih baik lagi Tuhan.
Shalom. Puji Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua. Sebelumnya, selamat ulang tahun buat PMKF MIPA. Tambah diurapi, tambah diberkati Tuhan, sehingga pelayanan Anda sungguh-sungguh membawa harum nama Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini, di mana segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Dan di sini kami punya kesempatan bersama-sama untuk merenungkan akan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami, berikan hati murid, supaya kami memiliki sebuah kerinduan untuk mengenal Tuhan semakin hari, semakin luar biasa. Tolonglah kami di dalam keterbatasan kami untuk bisa memahami dan urapi saya, sehingga apa yang saya sampaikan adalah isi hati Tuhan. Dalam Yesus kami berserah. Amin. Ya, baik. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah berhubungan dengan mengenal Tuhan, ya saudaraku ya. Karena saya merenungkan apa yang terjadi belakangan ini, ya kita semua dipaksa harus online, lalu mengurangi perjumpaan, lalu ibadah juga di rumah. Dan yang paling luar biasa, ternyata saya menemukan bahwa ada power ya, atau ada kuasa yang bisa menggerakkan semuanya menjadi seperti ini, tuh namanya informasi. Jadi informasi yang banyak, pengetahuan yang luas mengenai virus corona dan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, dulu kita dikasih pengenalan dulu virus corona itu seperti apa, modelnya seperti apa, bahkan ada foto-fotonya, virusnya itu seperti apa, dampak yang terjadi, gejala-gejala penyakit yang disebabkan, siapa yang rawan, siapa yang aman, dan penularannya seperti apa, cara pencegahannya. Sampai sekarang kita juga tahu bagaimana cuci tangan yang baik, cuci tangan ala dokter bedah gitu ya. Macam-macam kita dapat banyak hal, dan ternyata pandemi virus corona ini mengubah dunia. Orang di seluruh dunia, karena informasi yang mereka dapatkan terus-menerus begitu rupa dan begitu lengkap, itu membuat mereka sepakat untuk melakukan perubahan pola hidup. Yang tadinya jorok, sekarang jadi bersih. Yang tadinya malas minum vitamin, sekarang jadi minum vitamin. Ya, kami sekeluarga juga rajin minum vitamin sekarang karena harus sehat katanya gitu. Lalu kemana-mana kita pakai masker. Ya, dulu pakai masker untuk beberapa orang yang menjaga gitu ya. Tapi sekarang semuanya pakai masker. Ya, menarik yang terjadi. Semua berawal dari informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Nah, firman Tuhan juga mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kita mau bertumbuh di dalam iman kita, kita harus mengisi hidup kita dengan firman Kristus. Tambah kenal sama Tuhan Yesus, tambahlah iman kita. Jadi pengenalan akan Tuhan Yesus itu menguatkan iman kita. Dan kalau saya merenungkan, ternyata iman kita tuh semua masih kecil-kecil ya. Karena iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Karena yang memindahkan adalah Tuhan, dan kita hanya perlu mempercayai. Tapi sebagian besar dari kita ternyata memiliki iman yang sangat-sangat kecil, sehingga kita perlu bertumbuh di dalam iman. Dan berhubungan dengan mengenal Tuhan, itu tidak lepas dari bagaimana kita mengetahui dan informasi apa yang kita dapat dari Tuhan. Nah, saya rindukan untuk pada masa-masa seperti ini, di tengah-tengah saudara mulai bergumul dengan kehidupan Anda,
Ya, sekarang ini masa berat, saya juga melihat, saya sendiri juga sedang kuliah, anak saya kuliah, anak-anak sekolah, sampai kami harus mengubah layanan internet kami dengan internet yang lain yang lebih mumpuni. Ya, karena kalau enggak nanti enggak bisa sekolah online atau kuliah online gitu katanya ya. Nah, di dalam perubahan ini perlu adaptasi, dan adaptasi tadi ternyata enggak gampang. Enggak gampang. Kita yang sudah biasa tatap muka, yang biasa melihat mimik orang dengan jelas gitu ya, sekarang terpaksa seperti ini saya juga harus berbicara di depan kamera. Tapi saya membayangkan saya sedang berbicara kepada Anda semua. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi di masa seperti ini, waktu kita mengenal Tuhan, dan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam seluruh kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan tuntunan dan pimpinannya. Mari kita buka di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Saya ambil dari satu ayat ini saja ya, untuk renungan kita pada hari ini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ada dua kelompok ya, ada dua tipe di dalam ayat 32 ini, dan yang 11:32 ini. Yang pertama adalah orang fasik, yang kedua adalah mereka yang mengenal Allah. Ya, kita masuk dulu di dalam orang fasik. Berlaku fasik kepada perjanjian. Seperti apa orang yang berlaku fasik kepada perjanjian? Yang pertama saya melihat bahwa orang fasik itu orang yang mengerti firman Tuhan, bukan orang yang tidak tahu firman Tuhan, namun tidak mengindahkannya. Orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak mengindahkannya. Berapa banyak dari kita mengerti firman Tuhan mengatakan, hati-hati dengan lidahmu, karena apa yang kamu katakan itu akan kamu tanggung jawabkan di hadapan Tuhan kelak. Apapun yang kita kerjakan, kita katakan, dipertanggungjawabkan. Dan dikatakan firman Tuhan juga bahwa lidah itu adalah sesuatu yang begitu buas, tidak bisa dijinakkan. Dan jangan kita berkata-kata, kata-kata yang sia-sia, ya, kata-kata yang tidak ada gunanya. Tapi banyak loh dari kita yang masih terus mempergunakan kata-kata yang sia-sia itu mewarnai kehidupan kita. Tahu firman, tapi untuk melakukan firman itu, enggak lah, orang juga masih banyak melakukan, gitu ya. Yang berikutnya, mengerti jalan Tuhan, tetapi tidak menjalaninya. Ya, kita tahu dari lagu-lagu anak-anak juga bahwa ternyata jalan untuk mencapai kehidupan kekal itu sempit, bukan jalan yang lebar, bukan jalan yang enak. Ya, sehingga sekarang juga kita tahu banyak menjadi kritik juga mengenai teologi kemakmuran, yang seolah-olah kalau ikut Tuhan itu pasti diberkati, ikut Tuhan itu indikasinya adalah berkat-berkat materi. Sebenarnya hal tersebut akan sangat bertentangan dengan apa yang menjadi jalannya Tuhan. Tapi ternyata banyak orang yang percaya itu suka sekali dengan teologi kemakmuran dan lebih mempercayai itu dibandingkan dengan jalan Tuhan yang sejati. Karena ikut Yesus adalah ikut menderita bersama dengan Yesus. Ikut Yesus itu bukan bicara masalah kemakmuran dan hidup enak di muka bumi ini. Karena ikut Yesus kita menjadi warga kerajaan surga. Kita ngikutin aturan kerajaan surga. Dan kalau kita berasal dari Dia, ada satu ciri yang luar biasa yang berbeda dengan dunia, yaitu kekudusan. Saudara akan berbeda. Karena Anda kudus, Anda dipisahkan dari dunia. Nah, kalau kita punya cara pikir keberhasilan seseorang di dalam Tuhan itu sama dengan dunia memandang, sepertinya tahu jalannya Tuhan sih, tapi nggak mau ke jalan-jalannya Tuhan. Nah, yang berikutnya, fasik kepada perjanjian ini saya melihat bahwa mereka mengerti kuasa Tuhan, tetapi nggak mempercayainya. Berapa banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan penyembuh. Bahkan kemarin kan cukup jadi perdebatan gitu ya, bahwa
Sekarang ini ada pandemi virus ini, harusnya kan ada KKR, kesembuhan rohani besar-besaran untuk mereka yang sakit terkena oleh virus ini. Tapi sekali lagi, kita itu bukan Tuhan. Dan semua ada di dalam kehendak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi tidak pernah mengubah kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Sampai kapanpun, saya percaya Tuhan Yesus adalah penyembuh. Dan Dia sanggup untuk menyembuhkan. Tetapi siapa saya? Saya hanya bisa taat dan menurut akan seluruh kehendaknya. Dia Tuhan dan tetap Tuhan. Tuhan yang punya kedaulatan dan tidak bisa diatur oleh manusia. Tetapi Dia penuh dengan belas kasihan dan Dia Allah yang berkuasa. Tapi banyak orang yang tidak mempercayainya. Mereka mulai melihat krisis yang ada, bagaimana orang baik meninggal karena menolong orang lain, misalnya dokter-dokter muda. Ada kisah yang seorang dokter yang harusnya akan menikah tetapi malah meninggal karena virus corona, dan banyak cerita macam-macam yang begitu luar biasa informasi itu diberikan kepada kita, membuat sepertinya virus ini menjadi sebuah viral yang luar biasa dan kayak menguasai seluruh pembicaraan orang-orang di muka bumi ini ya, di dunia ini ya, saat-saat ini. Tapi bagaimana dengan kuasa Tuhan? Orang fasik dalam perjanjian, sebenarnya dia tahu kok, kalau tidak ada yang bisa menolong, ada yang bisa nolong, nggak ada. Tuhan Yesus sanggup tolong. Tapi percaya nggak, datang nggak sama Tuhan? Nah, itu menjadi satu perenungan bagi kita. Yang berikutnya, mengerti kasih Tuhan, tapi menyangkalinya. Saudaraku, banyak orang itu ternyata membutuhkan kasih. Dan Tuhan punya kasih yang komplit. Tapi seringkali kita mendefinisikan kasih itu dengan cara kita sendiri. Tuhan membuka tangannya untuk mengasihi kita. Tetapi banyak dari anak-anak Tuhan memilih untuk mengasihi dirinya sendiri dan cenderung mengasihani dirinya sendiri, merasa tetap kesepian walaupun Tuhan menyertainya. Mereka butuh kasih Tuhan. Nah, orang-orang fasik, mereka tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tapi mereka merasa bahwa apakah kasih Tuhan itu sungguh ya? Ya, ini mau kasih manusia lah. Sekarang ini yang paling penting kan harus saling tolong-menolong. Dan sepertinya dunia sedang digerakkan untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kalau bisa tanpa campur-campurnya Tuhan kita. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah masa seperti ini pun karya Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Ada di mana-mana orang datang berseru minta tolong sama Tuhan. Nah, tetap ada dua kelompok, saudaraku. Mereka yang berlaku fasik terhadap perjanjian, mereka tahu tapi mereka menyangkalinya. Mereka mengerti ya, tapi mereka enggaklah, aku kamu pakai jalan itu, pakai jalanku sendiri aja. Sepertinya meragukan, bukan nggak ngerti, tetapi mereka tidak mempercayainya. Nah, yang model seperti ini di tengah-tengah masa krisis seperti ini akan mudah sekali untuk terbujuk hingga murtad. Hati-hati dengan hidupmu. Semakin engkau punya logika yang besar saat ini, Anda mulai merenungkan, melihat fenomena yang terjadi, Anda mulai menyaksikan Tuhan itu ada enggak ya? Terus penyakit ini, masa seperti ini dari siapa ya? Dari Tuhan atau bukan? Kalau Dia berdaulat, kalau Dia Tuhan, kenapa kok tidak ada pertolongan? Nah, makanya kita perlu untuk mengenal Tuhan. Tanda-tanda zaman semakin jelas. Kalau sudah tertulis, itu pasti terjadi dan digenapi. Bagaimana kita mengenal Dia? Bagaimana pula kita akan bersikap
tepat untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Yang berikutnya, bagi mereka yang mengenal Allah, ya, tadi mereka yang fasik, gitu ya. Ya, kita bertobat jika kita masih dalam kategori seringkali membiarkan kefasikan merusak kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau melihat mereka yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu ternyata yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya adalah Tuhan. Ya. Yohanes 6:28-29 demikianlah firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, ini orang tanya ya, pekerjaan apa ya yang seturut dengan kehendak Allah? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Tuhan kasih tahu ya, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Saudaraku, ternyata ada satu pekerjaan indah yang Tuhan berikan kepada kita seumur hidup kita, yaitu mempercayai Tuhan Yesus. Mengenal Allah itu sama dengan mempercayai Tuhan Yesus seumur hidup kita. Saya mendapat rahasia yang luar biasa yang dibukakan dalam hidup saya secara pribadi. Waktu saya berusaha untuk mempercayai Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan saya semakin mengenal Dia. Dan ternyata itu bukan pekerjaan yang mudah untuk terus mempercayai Yesus. Saudara dan saya akan selalu dihadapkan tantangan-tantangan setiap hari. Ya, putra ketiga saya yang saya kasihi, dia autism. Setiap kali saya mengangkat iman kepercayaan saya kepada Tuhan penyembuh, dan saya percaya 100%, sampai kapanpun saya mempercayai bahwa Tuhan Yesus penyembuh buat putra saya, karena Dialah pemilik dari hidup kami. Tapi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya melihat anak saya, dia sudah mulai tumbuh besar, wajahnya ganteng, tapi nggak punya teman. Teman-teman yang lain sepedaan, hang out with friends, ya, dia di rumah. Saya tertunduk dan terdiam. Langsung kuasa-kuasa yang lain membisikkan segala yang buruk di dalam pikiran saya. Ada yang mengatakan, gimana nasib anak kamu nanti? Sampai kapan dia seperti itu? Kapan Tuhan menyembuhkan? Lalu kalau nanti kamu mati, siapa yang pelihara dia? Bagaimana dia bisa hidup menghadapi dunia ini? Saudara, setiap saat, setiap hari, pekerjaan saya mempercayai Tuhan Yesus. Pada saat itu terjadi, satu yang saya pegang, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya ini. Saya kembali menaruh iman kepercayaan saya dan mematahkan setiap hal yang merusak iman saya kepadamu. Karena mengenal Tuhan Yesus adalah mempercayai Dia. Saya percaya Tuhan Yesus sudah sembuhkan Jason. Saya tinggal menunggu waktunya. Kalau tidak di muka bumi ini, saya pasti berjumpa dengan Jason di kerajaan surga. Itu iman saya, saudara. Itu mengenal Tuhan. Ada banyak yang lain. Anda bekerja sudah mati-matian, tapi Anda mengalami kegagalan. Anda mengalami kesalahan-kesalahan kecil yang membuat Anda gagal untuk mencapai tujuan Anda. Ada banyak tantangan yang membuat Anda goncang iman percayamu. Tapi pekerjaan kita mempercayai Tuhan Yesus. Amin. Jangan biarkan apa-apa juga mengganggu itu. Kenapa? Orang yang mengenal Allah, dia akan tetap kuat. Saya akan tetap kuat waktu saya berpegang kepada Yesus Kristus, kekuatan saya. Dan orang yang mengenal Dia, dia gak akan tinggal diam. Dia pasti akan bertindak. Amin. Dia pasti akan bertindak. Apa tindakannya? Tindakan iman. Karena lakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus.
Percayai hidupmu sehari demi sehari. Lihat masa depanmu, bukan melihat masa sekarang, tetapi melihatlah masa depan bahwa Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Dan Dia tidak pernah membiarkanmu meninggalkanmu. Karena Dia Allah setia. Tapi hari-hari ini yang berbahaya berhubungan dengan pengenalan Tuhan. Ternyata banyak orang yang bukan mengenal Tuhan, tetapi hanya tahu mengenai Tuhan. Nah, inilah orang-orang fasik tadi, saudara. Mereka tahu banyak mengenai Tuhan, tapi mereka tidak mempercayai. Anda lihat mereka yang bertentangan, mereka yang tidak mempercayai Yesus. Mereka membaca, mereka tahu siapa Yesus, tapi mereka menolak. Waktu mereka membaca Alkitab, apa yang mereka baca? Mencari cara untuk melawan. Ya, sama. Di dalam kekristenan pun seringkali anak-anak Tuhan membaca firman Tuhan, mencari firman-firman yang cocok sama dia. Sehingga firman yang membuat dia harus bertobat dan meninggalkan dosa dan harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan bukan sesuatu yang menarik, dan berusaha untuk menjadi tafsir yang lain. Ya. Tuhan mau di masa-masa sekarang ini saudara tetap teguh dan kuat. Percaya pada Yesus, Dia akan bukakan segalanya. Kadang-kadang ada orang-orang logikanya jalan. Aneh ya, hamba-hamba Tuhan cuma ngomong suruh percaya kepada Yesus. Memang percaya tok bisa ada jalan keluar. Saya buktikan, waktu saya mempercayai Tuhan Yesus, waktu saya menyerahkan hidup saya pada Yesus, waktu saya tunduk dan saya berdoa berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan pimpin hidup saya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Langkah-langkah hidup saya bukan sendirian lagi, tapi Tuhan pimpin saya. Banyak anak-anak Tuhan nggak menyadari pada saat dia berdoa sepertinya nggak terjadi apa-apa. Tapi saya katakan buat saudara semua, Dia Allah yang penuh kasih dan baik. Dia Allah yang segera menolongmu. Dia bukan Allah yang menahan-nahan kasih dan berkat-Nya. Dia bukan Allah yang menahan-nahan tuntunannya. Karena Dia mengatakan, Dia benci pada saat orang Israel tidak meminta petunjuk kepadanya. Jadi, apabila engkau datang kepada Dia, percaya kepada Dia, cuma ngomong, Tuhan tolong saya, beritahu saya apa yang harus saya kerjakan. Tolong saya Tuhan, dalam nama Yesus. Di masa-masa seperti ini Tuhan, tolong pimpin saya. Apa yang saya kerjakan? Maka Tuhan akan tuntun langkahmu. Buktikan saja. Amin. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hari ini satu pesan yang luar biasa mengenai pengenalan Tuhan yang harus kita pegang, teman-teman semua di sini. Dia adalah Allah, pembuat jalan. Waktu tidak ada jalan, waktu semuanya buntu, waktu engkau kehilangan arah dalam hidupmu, waktu engkau mulai merenung-renungkan apa masa depan nanti, waktu engkau mulai merancangkan kira-kira apa yang terjadi kemudian, apa yang saya kerjakan sekarang, kok sepertinya nggak ada jalan keluar. God will make a way. Dia Allah pembuat jalan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Bahkan di tengah padang gurun, Dia bisa buat sungai. Di tengah laut, Dia belah laut dan ada daratan di sana. Di dalam seluruh hidupmu, waktu engkau buntu, datang pada Dia, Sang pembuka jalan, pembuat jalan dalam hidupmu. Waktu engkau berserah kepada Dia, adalah Tuhan yang membukakan jalan-jalan dalam hidupmu. Maka di masa-masa saat ini, engkau akan tetap kuat dan sabar. Engkau menantikan Tuhan dengan tenang dan sukacita. Karena kau tahu satu hal,
Tuhan Yesus berkuasa dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang membukakan jalan bagimu. Kiranya kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup saudara semua. Ulang tahun PMK FMIPA ini, Tuhan buka jalan luar biasa untuk ada terobosan-terobosan yang besar terjadi di dalam hidup setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan, Waymaker, pembuat jalan, sehingga tidak ada jalan yang tertutup, tidak ada jalan buntu bagi kami yang percaya kepadamu. Sehingga pada saat ini, kami menaruh iman, kepercayaan kami. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan goncang, kami tidak akan patah semangat, tapi kami akan tegakkan kepala kami, karena kami tahu Allah yang bersama-sama dengan kami, Allah yang memegang tangan kami, Allah di mana kami berseru dan kami berdoa, Tuhan Yesus tolong kami, adalah Tuhan pembuat jalan. Sehingga jalan-jalan itu sedang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Kami hanya perlu menuruti setiap tuntunan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Bahwa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, mempercayai-Mu setiap saat. Dan kami akan melihat Sang Pembuat Jalan menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Terima kasih di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kasih karunia, anugerah, limpah di dalam kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati.